Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Buah-buahan gimana kemarin? Ini sop unta sudah. Nah, iya masih zakat unta sudah. Terang tabelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah ya banyak. Dari alhamdulillah. Melanjutkan zakat nih ya. Melanjutkan zakat. Hewan yang kemarin kan hewannya. Kalau jumlah ontanya 5 sampai 9 ekor, zakat yang dikeluarkan 1 ekor kambing, gitu ya. Ini kesimpulannya kemarin. Kalau ada 10 sampai 14 ekor onta, berapa zakat yang dikeluarkan? 2 ekor kambing. Kalau sampean punya 15 sampai 19 ekor onta, terus taruh di kandangnya. Kita kakean. Tidak seumpama aja. Seumpama sampean punya 15 sampai 19 ekor onta, maka zakat yang dikeluarkan 3 ekor onta. Kambing. 3 ekor kambing. Kalau sampean punya 20 sampai 24 ekor onta, yang harus dikeluarkan 4 ekor kambing. Jadi kambing yang dikeluarkan 4 ekor kambing. 1 sampai 4 ekor kambing itu kalau tadi sampai 24 onta. Kalau 25 onta sampai 35, sampai punya 25 sampai 35 ekor onta. Berapa zakat yang dikeluarkan? 1 ekor onta bintu makhot itu 1 ekor.
ada apa namanya, istilah-istilah kalau onta itu ya. Ada namanya bintu makhot, ada bintu labun, ada onta biqah, ada jada'ah, ada bintu labun, ada onta biqah, ada bintu labun. Hah? Waalaikumsalam. Saking pundi, Pak? Saking pundi? Oh, baru mandi. Aslinya? Oh, Lombok, bukan Bimanya ya? Bukan, Kalau yang Bimanya ada? NTB itu 2 pulau, Lombok dan Sumbawa. Harus nyebrang. Oh, nyebrang lagi? Iya. Subhanallah, barakah. Semoga berkah. Amin. Onta kita lewati aja ya, karena sudah selesai. Sekarang bicara sapi aja. Jauh. Onta. Pernah ada yang pernah punya onta? Belum pernah. Lihat. Kalau lihat, kalau punya belum ya? Belum. Kalau punya belum pernah. Masya Allah. Pernah Pak korban onta pernah? Pernah ya pas hajian itu ya? Ya, pas haji. Nunut. Ya. Kita bicara berikutnya, onta kita tinggal, kita masuk ke nisabnya, nisabil baqari wa awwalu nisabil baqari, jadi tentang nisab sapi. Wa awwalu nisabil baqari salasuna fayajibu fiha wa fi ba'din nusakh wa fihi ay an-nisabi tabi'un ibnu sanah wa dakhala fi saniyah sumiya bidzalika litab'iyati ummuhu fil mar'a walau akhraja tabi'atan ajza'at bi tariqil aula. Awwalu nisabil baqari, permulaan nisab sapi itu salasuna 30 yang wajib ya. Artinya zakat yang wajib dikeluarkan. Zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 1. Jadi setelah punya 30 sapi, Betul. zakat 1. Iya, berikan saya saja Pak. Zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 1 ekor sapi tabi' wa fihi ay an-nisab tabi' ibnu sanah. Dalam sebagian redaksi kitab lain, kalimat fayajibu fiha itu menggunakan bahasa fihi, yakni di dalam satu nisabnya itu wajib mengeluarkan tabi. Yang disebut tabi yang mempunyai arti yang mengikuti, karena yaitu selalu mengikuti induknya ya, di tempat penggembalaan misalnya. Sumiya bidzalika litab'iyatihi ummuhu fil mar'a, ikut umiknya sapi. Ya Allah. Walau akhraja tabi'atan ajza'at bi tariqatil aula.
Seandainya seseorang mengeluarkan zakat berupa sapi tapi betina, maka hal itu dianggap cukup dan itu lebih baik, jalan yang lebih baik. Poin kedua, wa yajibu fi arba'ina musinnah, setiap 40 ekor sapi wajib mengeluarkan 1 ekor sapi musinnah. Laha sanatani, yakni yang berusia 2 tahun. Wa dakhalat fis salisati, dan menginjak usia 3 tahun. Sumiyat, diberi nama bidzalika, dengan yang demikian itu, litakamuli asnaniha. Nah, dikatakan musinna itu karena telah sempurna susunan giginya. Walau akhraja an arba'ina tabi'in ajazza'a 'ala sahih. Seandainya dalam 40 ekor sapi itu pemilik mengeluarkan zakat berupa 2 ekor sapi tabi, maka menurut pendapat yang sahih hal itu dianggap cukup. Ajazza'a 'ala sahih. Jadi wa ala hada abadan faqis. Ini kemudian dikiaskan pada hitungan ini selamanya. Wa fi mi'atin wa isrina salasu musinnah. Au arba'ina atsbi'atin. Kalau setiap 120 ekor sapi, ini wajib mengeluarkan 3 ekor sapi musinnah atau 4 ekor sapi tabi', au arba'ati atsbi'ah, atau 4 ekor sapi tabi'. Dalil nisab sapi an Mu'ad bin Jabal qala ba'athani nabiyyu ilal Yaman fa amarani an akhuda min kulli salathina baqarah tabi'an au tabi'atan wa fi kulli arba'ina musinnah, rawahu at-Tirmidzi. Jadi dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW mengutus aku ke Yaman pada waktu itu. Kemudian beliau memerintahkan aku untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi berupa 1 ekor tabi, baik jantan maupun betina. Dan dari setiap 40 ekor sapi, wa min kulli arba'ina musinnatan, berupa 1 ekor onta musinnah. Ini kita ketika bicara zakat yang seperti ini, Pak, ini kadang prakteknya itu susah di masyarakat karena mengikuti eman. Jadi lebih dikalahkan eman. Imannya itu kalah. Iman dikalahkan dengan eman. Contoh kecil ya. Contoh kecil itu saya kemarin cerita tentang zakat profesi, Pak ya. Dia bekerja baru digaji 2 juta. 2,5%-nya kan berapa, Pak? 50 kan? 50.000 dari 2 juta itu. Itu bukan haknya dia. Jangan katut ke elak, jangan katut ke makan. Kan gitu, itu bukan haknya. 2,5%, 50. Akhirnya dia bilang, Kiai, saya tabungkan aja. Oh ya monggo, tabungkan. Setiap bulan itu ditabungkan 50. Sampai setahun 50 kali 12 berapa? 600. Begitu dibuka, 600. Nggak jadi nggak kayak, nggak jadi mengasih zakat. Eman.
Jadi imannya itu ketukar dengan eman. Ngerti eman Pak ya? Di eman-eman gitu. Ya sayang. Bukan sayang ke istri tetangga. Eman-eman. Jadi imannya itu kalah dengan eman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nanti Pak pertanyaannya. Sekarang bicara sarahnya ya. Nisab sapi. Tadi permulaan nisab sapi itu 30 ekor. Jadi apabila seseorang memiliki sapi sebanyak 30 ekor, maka wajib baginya mengeluarkan zakat itu berupa 1 sapi tabi. Apa itu sapi tabi? Anak sapi yang telah berusia 1 tahun. Dinamakan tabi, sumia bit tabi, itu karena apa tadi? Karena anak sapi yang digembala selalu mengikuti mamanya, induknya kemanapun, mengikuti mamanya sapi. Adapun jika seseorang itu memiliki 40 ekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakat berupa 1 sapi musinnah. Apa tadi musinnah Pak? Usia 2 tahun. Dinamakan musinnah karena pada umur tersebut susunan giginya telah sempurna. Di Hasyiah Al-Bajuri Bujairimi Al-Khatib jilid 6. Faslun fi bayani nisabil baqar wa ma yajibu ikhrajuhu wa awwalu nisabil baqari 30 fayajibu fih ay an-nisabi tabi'un ibnu sana summiya bidzalika li'annahu yatsba'u ummahu fil mar'a. Wa fi kulli arba'ina musinnah laha sanatani summiyat bidzalika litakamuli asnaniha, karena sempurnanya susunan giginya disebut musinnah. Kalau 1 tahun diberi nama tabi karena dia selalu mengikuti mamanya dalam penggembalaan. Tapi kalau sudah umur musinnah itu biasanya sudah lepas dari mamanya, disebut musinnah, sudah umur 2 tahun. Kalau itu ukurannya, sampian punya berapa ekor Pak tadi? 40. Ya, 40 sapi, bukan ayam. 40 sapi. Tapi kalau 30 sapi 1, itu pun tabi. Tapi kalau 40 ekor sapi yang kita miliki, maka kita keluarkan 2 ekor sapi tapi yang musinnah. Kemudian bagi orang yang memiliki sapi lebih dari 40, maka hitungan itu dikiaskan dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila dihitung, maka akan terlihat seperti berikut ini. Misalnya seorang memiliki 60 ekor sapi, maka wajib baginya mengeluarkan 2 sapi tabi. Karena dikiaskan 2 ekor sapi tabi. Apa tabi tadi? Tak ulang-ulang ini. Karena mengikuti mamanya, induknya. Di sini disebut dalam Hasyiah Al-Bujairimi, wa ala hadzal hukmu abadan faqis, maka dikiaskan inda zibada fa fi 60 tabi'ani wa fi 70 tabi'un wa musinnatun. Jadi kalau 60 ekor sapi, maka wajib baginya mengeluarkan 2 sapi tabi.
Kalau dia memiliki 70 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 sapi tabi dan 1 sapi musinnah. Ini tadi dalilnya. Wa fi sab'ina, kalau dia memiliki 70, tabi'un wa musinnatun. 1 ekor sapi tabi umur 1 tahun, dikeluarkan juga 1 yang musinnah. Double kalau 70. Kalau sampean sampai memiliki 70 ekor sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan 2 Pak ya, 1 tabi, 1 musin. Nah, dikiaskan ke sana. Kemudian kalau dia memiliki samanin sampai 80 sapi, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa 2 sapi musinnah. 2 sapi musinnah. Kalau sampai sampean memiliki ini yang mempraktekkan begini ini dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal banyak ternaknya Pak. Pas tak delok itu. Di kitab tapi. Itu banyak sekali itu. Baru mimpi pertama saja, mimpi disuruh nyembelih itu. Hari apa itu namanya? Hari pertama itu tarwiyah. Itu saja nyembelih sekian, ratus onta, puluhan sapi, beberapa kambing. Itu dalam pertama itu. Ternyata salah, mimpi lagi. Itu pun sih ditentang hari Arafah. Wis ngerti kalau yang memerintahkan ini Allah, bukan dari setan. Kalau yang pertama masih ragu kan, siapa ini yang menyuruh nyembelih anak ini? Siapa? Setan apa? Mimpi lagi ternyata Arafah, sudah mengetahui. Arafah itu artinya sudah mengetahui bahwa ini benar-benar perintah Allah. Itu pun masih di logikakan. Tidak mungkin Allah menyuruh menyembelih anak. Akhirnya diganti lagi dengan hewan. Yang tadinya ratusan, sekarang ribuan kambing. Ya, ratusan sapi, puluhan onta yang disembelih. Memang banyak beliau. Begitu masih salah, aduh, salah ya. Ternyata masih salah ini prediksi, my prediction. Salah ini prediksi saya ini. Akhirnya mimpi lagi kan. Mimpi yang ketiga ini benar-benar anak, bukan hewan. Mikir, oh boy. Maka muncullah kesadaran tauhid, disembelih. Begitu disembelih tidak mempan latinge, malaikat Jibril menjerit itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim yang tadinya begini ketan itu putus asa kaiso, mendengar suara lalu bangun. Siapa yang dilihat? Ternyata Jibril datang. Lalu yang diucapkan Nabi Ibrahim, La ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, lalu Ismail yang tadinya mengkurap bangun, sobai rame-rame. Ternyata ada Jibril dan abahnya. Jibril sudah pegang kambing dari surga. Di surga ada kambingnya. Ya Allah. Akhirnya Ismail terucap juga, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan saya bersyukur kepadanya. Kak situ disembelih. Akhirnya selain dari Jibril itu disembelih sebagai pengganti,
Lalu rasa syukurnya Ibrahim, karena itu hanya ujian, dan ujiannya lolos, disunnahkan syukuran. Jadi yang wisuda itu nanti ya syukuran, minimal nyembelih wedhus siji, ngundang ustadznya. Itu rasa syukur mengikuti Ibrahim. Jadi Ibrahim itu diuji oleh Allah lolos dengan sampai 3 kali nak mimpi, benar-benar melaksanakan perintah Allah itu disembelih, tidak jadi karena tidak diizini oleh Allah latihnya itu. Nah, kemudian Jibril menghadiahkan 1 wedhus kibas besar dari surga. Kemudian ditambah oleh Ibrahim besar-besaran. Akhirnya tambah lagi ribuan kambing, ratusan sapi. Kalau yang tadinya puluhan onta, sekarang ratusan onta. Memang kaya Ibrahim. Ustaz delok ini kitab. Masya Allah. Nah sekarang, jika seseorang memiliki sapi kok sebanyak 90 ekor, maka wajib baginya mengeluarkan zakat berupa 3 sapi tabi, bukan musinan. 3 ekor sapi tabi. Musinannya nanti kalau dia mencapai 100 ekor. Jadi kalau dia memiliki 100 ekor sapi, maka yang wajib dikeluarkan adalah baginya 1 sapi musinnah, 2 sapi tabi. Berarti tetap telu, tapi bedanya dengan yang 90 tadi, 3 ekor sapi semuanya tabi, yang masih umur 1 tahun. Tapi kalau mencapai 100 ekor, maka wajib baginya 1 ekor musinnah yang sudah umur 2 tahun, giginya sudah sempurna tadi, dan 2 ekor tabi yang masih umur 1 tahun. Tetap 3, tapi berbeda. 3-nya itu berbeda. Kemudian jika seorang memiliki sapi sebanyak 110 dhisik, maka wajib mengeluarkan zakat berupa 2 sapi musinnah dan 1 sapi tabi. Dibalik sekarang, dibalik. Yang musinnahnya 2, karena 110 ekor. Masya Allah, 2 ekor musinnah 2 tahun, giginya sudah sempurna, dan ditambah 1 lagi yang tabi. Ini saja sudah berat ini Pak, berat, kecuali orang yang imannya sempurna. Nah terakhir, sampean punya sapi 120. Waduh, iki wis duwe 120. Maka zakat yang harus dikeluarkan 3 sapi musinnah dan 4 sapi tabi. Berapa 3 dan 4? Subhanallah. Ini leka benar-benar iman Pak. Didol apa? Ya kan? Jadi mulai dari zakat terkecil sampai zakat yang besar tadi itu, alokasi iman di situ dominan. Dan ini tidak bisa Pak. Kalau iman ceketer tidak bisa ini. Iman ceketer tidak bisa. Ngerti ceketer Pak? Lemah. Iman kalau lemah, iman kalau lemah, imannya lemah, itu dikalahkan oleh rasa eman, sehingga tidak jadi kurban, tidak jadi mengeluarkan zakat Pak, kurban, tidak jadi mengeluarkan zakat.
Itu durung wayahe kurban iki. Eman nama terus. Ya Allah. Jadi benar-benar dibutuhkan iman yang sempurna. Jangankan kok ini, Pak. Jangankan kok masalah ini ya. Masalah apa tadi? Masalah zakat profesi saja. Zakat profesi, Pak. Coba tak urut ya. Zakat profesi itu misalnya kita punya gaji baru 1 juta, baru kerja, maka 2,5%-nya kan selawe, Ya. 25 kan? Ngerti selawe, Pak? Ya, ngerti amat. Kali doso kan? Kali doso gangsal. Ya. Kali doso gangsal. Ngerti kali doso? 25. Iya. Jadi 25. Begitu naik gajinya 2 juta 50. Karena kerjanya bagus, naik lagi gajinya 3 juta. Berapa, Pak? 75. Kinerjanya bagus. Sekian tahun bagus, naik lagi gajinya jadi 4 juta. 4 juta itu 2,5%-nya 100 kan? Nah, uang 100 dari 4 juta itu kecil. Tapi begitu melihat 100-nya itu kadang-kadang dibisikin iblis. Banyak ini. Nggak jadi lagi. Apalagi kalau dia nawar tadi ya. Biar besar katanya. Dia tabungkan. Ya oke, silakan. Tabung setahun. 100 kali 12. 1.200.000. Begitu dilihat, wow, banyak. Hemat lagi. Nggak jadi zakat. Itu jenenge koclok. Ya Allah. Koclok itu ada 3 tandanya. Salah lil kucluki salatu alaman. Tanda-tandane wong kucluk itu ana 3. Yang pertama hubbul fasad. Hubbul fasad. Suka berbuat kerusakan. Itu wong kucluk. Yang kedua wadurrul ibad. Suka menyakiti sesama. Wong kucluk nih, Pak. Yang ketiga wajtinabur rasyad. Apa? Menjauhi petunjuk. Menjauhi pengajian, menjauhi ulama, menjauhi kiai, menjauhi ustaz dan seterusnya. Itu namanya wajtinabur rasyad. Tidak mau mendapatkan petunjuk ke jalan yang diridhai oleh Allah. Wajtinabur rasyad. Aslinya bukan lil kucluki, Pak. Lil mujrimina hadisnya. Ini hadis ini. Cuma ngerubah-ngerubah hadis. Cuma maknanya yang tersirat adalah kucluk. Jadi langsung lil kucluki kemarin. Jadi lil mujrimina. Itu khobarnya khobar muqaddam, Pak ya. Iku kedue wong kang ahli dosa. Mujrimin itu kan pendosa kan. Salatu menjadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Salatu alamatin utawi 3 piro-piro tondo. Alamat itu jam'un min alamat. Jadi ada 3 ciri-ciri pendosa. Saya terjemah kucluk itu tadi, Pak. Ya. Salasu alamat utawi 3 piro-piro tondo. Ada 3 tanda pendosa itu. Masih ingat, Pak, yang pertama apa tadi? Sudah ingat? Sudah lupa semua. Ya Allah, belum pulang gue. 3. Nah, ngono. Nanti kalau sampai ditanya istrinya, pengajian, Pak? Ya iya dong. Apa, Pak? 3, Pak.
Apa saja Pak? Ya iku asyik aku lali kabeh Pak. Hubbul fasad. Suka kepada kerusakan. Berbuat kerusakan dimanapun dia berada. Di tengah-tengah masyarakat dia selalu berbuat kerusakan. Buat onar lah. Maka ini yang disebut di dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu perbuatannya siapa itu? Setan. Makanya setan dibagi dua di dalam Quran itu. Minal jinnati wan nas. Laka jin ya jun. Manusia. Kadang-kadang berupa jin, kadang-kadang berupa manusia. Itu setan. Kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin. Artinya ngisro. Berbuat kerusakan. Di mana saja dia berada, pasti ngisro. Itulah yang disebut dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin. Ngisro. Kita tidak usah kaget. Ya namanya setan. Setan. Cuma wujudnya aja manusia. Hakikatnya dia setan. Cuma ndasi ireng. Doyan pecal. Nah, ini apa namanya? Bicara tentang urutan-urutan tadi ya. Saya urut tadi ya. Nah, kalau sampai mencapai gajinya mencapai 4 juta, maka menjadi 100 ribu Pak. 2,5% itu ya 100 itu. Maka yang 100 itu jangan sampai ketelan. Bukan haknya dia. Ada yang nalan duit, yang mendelik. Maksudnya katut ke belonjo, katut untuk apa dimakan. Jangan, karena itu adalah apa tadi Pak? Bukan haknya, itu haknya fakir miskin. Zakat profesi. Kenapa munculnya zakat profesi? Zakat profesi itu muncul ya. Zakat profesi itu muncul karena banyak orang yang nakalan. Ketika mau mengeluarkan zakatul mal, hanya yang double. Kalau L-nya double, zakatul mal. Untungnya A-nya yang double ini, zakatul mal panjang. Malun harta. Tapi L-nya kalau yang L-nya double, mall. Nah, itu zakat matos, zakat MOG. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Nah, kalau kita sudah tahu ini bukan hak kita, maka berhati-hati Pak. Berhati-hati. Ini bukan hak kita. Jangankan kok sampai 100 ya. Gaji kita yang hanya 1 juta saja, 2,5%-nya itu 25, itu bukan hak kita. Jangan masuk ke belonjo. Besok bermasalah di akhirat. Nah, yang nakalan itu gimana? Ketika ditanya, "Enggak zakat Pak?" Belum 1 haul. Belum berumur 1 tahun. Ditunggu umur 1 tahun. Enggak zakat Pak. Belum 1 nisab. Sudah kurang sudah dari nisab. Syaratnya kan 2 itu. Zakatul mal itu syaratnya 2. Saat mencapai 1 nisab atau sudah berumur 1 haul, 1 tahun. Kan gitu. Syaratnya 2 itu. Nah, karena banyak orang yang nakalan tadi itu, mau ngakal-ngakali Allah dan Rasul, maka muncullah yang namanya zakat profesi. Nah, kalau zakat profesi itu begitu dapat langsung diambil 2,5%-nya, ambil saja langsung ya, agar orang tersebut tidak berkesempatan berbuat nakal lagi. Jadi kalau suami begitu dapat diambil 2,5%.
aman sudah. Tapi kalau yang bicara zakatul mal tadi itu memang butuh dihitung dulu. Caranya bagaimana? Caranya gampang, caranya diemaskan dulu. Semua harta kita kumpulkan dulu. Semua harta kita kumpulkan dari satu, kemudian diemaskan. Bukan barangnya, caranya. 85 gram emas dikalikan harga emas per gramnya. Ada berapa di situ? Itulah yang disebut dengan satu nisab. Jadi cara menghitung harta agar tahu berapa nisab, agar dia tahu dia telah mencapai satu nisab atau enggak, maka cara menghitungnya adalah gimana tadi Pak? Ini gimana tadi cara menghitungnya? Diemaskan 85 gram emas dikalikan harga emas per gram. Kalau sekarang emasnya sudah mencapai 1.900.000, ya sekarang ini sudah mencapai 1.900.000 per gram, begitu mahal. Alhamdulillah istri saya investasi emas sejak 93 Pak. Akhir Desember 93 itu menginvestasi. Alhamdulillah harga emas Masya Allah melambung ya. Istri saya ya, investasi emas itu mulai Desember 93. Namanya Mas Dirman. Oh saya miliarder Pak. Ternyata berubah jadi Mas Dirman ya. Investasi yang luar biasa. Tak akan habis ya. Tidak akan habis dan bisa dibuat kemana-mana. Masya Allah. Jadi kembali lagi, cara menghitung, cara mengetahui satu nisabnya itu diemaskan 85 gram emas dikalikan harga emas per gram. Kalau sekarang sudah sampai 19 Pak, itu tinggal kali 85 itu. Itulah satu nisab namanya. Nah, kalau ingin mengetahui satu haul, ya sudah, dia berumur setahun apa enggak memiliki harta itu. Mulai dari 2025 sampai 2026, maka berarti dia satu haul. Caranya menghitung ya, caranya menghitung itu satu haul. Ini nggak usah zakat sedekahin sebelum sampai haul sedekah. Iya betul. Jadi kalau kita misalnya mau zakat kok syaratnya belum memenuhi, maka iman yang bicara Pak. Gantilah menjadi infak atau sedekah. Lain lagi rankingnya. Kalau tadi zakat itu diatur dalam surat At-Taubah ayat 60, 8 asnaf itu. Nah, tapi kalau infak sedekah diatur oleh Al-Baqarah 215. Siapa kalau dalam Al-Baqarah 215 yang berhak yang berhak untuk diberikan kepada 5 ranking itu, maka ranking pertama falil walidain, kedua orang tua. Itu urusan infak sedekah Pak ya. Kalau di surat At-Taubah ranking pertama apa? Fakir miskin. Itu surat At-Taubah ayat 60, 8 asnaf. Tapi ranking pertama fakir miskin. Tapi kalau infak sedekah Al-Baqarah 215 falil walidain. Ranking kedua wal aqrabin, sanak kerabat, saudara kandung yang tidak beruntung. Misalnya kakak adik atau Pak Le, Bude, Pak D, Pak Le, Bule, paman yang tidak beruntung,
yang kurang tidak seberuntung kita, maka itu berhak mendapatkan karena dia ranking kedua, wal aqrabin. Paham ya? Ranking ketiga kalau urusan apa tadi? Kalau urusan infak sedekah, ranking ketiga itu adalah wal yatama. Nak kanak children yatim. Ya, kalau di At-Taubah ayat 60 nggak ada yatim. Kecuali kedudukannya kalau fakir. Dapat dia. Dia dapat zakat bukan karena yatimnya, tapi karena fakir miskinnya. Tapi kalau infak sedekah dia dapat karena ranking ketiga. Dia ranking ketiga. Anak yatim piatu itu ranking ketiga kalau urusan infak sedekah. Ya. Kemudian ranking kelima wal masakini, orang-orang masakini. Jamak dari miskin. Jadi kalau kita berinfak sedekah pada orang miskin, miskinnya itu ranking keempat. Ranking keempat miskin itu. Baru yang kelima sama dengan asnaf yang kedelapan. Apa? Ibnu Sabil. Tapi tolong cara mengartikan Ibnu Sabil jangan diperkata. Salah paham nanti itu. Ibnu anak Sabil jalan. Oh anak jalanan. Bukan. Bukan begitu. Tapi Ibnu Sabil itu di mana-mana tafsirnya itu pasti diartikan musafir. Ibnu Sabil itu pasti disebut musafir yang kekurangan. Contoh dompet ketinggalan atau dompet jatuh tidak tahu atau dompet dicopet dan sebagainya atau bekalnya habis. Ya, itu musafir yang membutuhkan, namanya Ibnu Sabil. Jangan diartikan perkata tadi ya. jadi runyam artinya nanti. Ibnu anak Sabil jalan. Wah, anak jalanan. Yang antingan-antingan, yang 1 bulan tidak mandi itu. Jangan begitu. Bukan itu. Hah? Oh iya, anak pangki-pangki. Ya, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi kalau urusan zakat itu kita larinya ke At-Taubah ayat 60. Tapi kalau kita urusan infak sedekah larinya ke Al-Baqarah 215. Sekarang waktunya saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Offline ini 2,5%. Apanya? Banyak di dalam keterangan Atharus Sahabah, ya. Dan itu dikiaskan, Pak. Dikiaskan kepada zakat-zakat yang dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Jadi zakat-zakat profesi itu dalilnya di Quran itu khud gimana? Amwalukum shadaqat. Ya, sedekah yang disebut sedekah di situ sedekah wajib. Sedekah itu ada 2. Ada sedekah wajib itu namanya. Sedekah wajib itu namanya apa, Pak? Zakat. Kalau sedekah sunnah itu termasuk infak di dalamnya. Apa bedanya infak dan sedekah? Kalau sedekah belum tentu materi, kalau infak pasti materi. Ya, tapi kalau sedekah belum tentu materi. Sampean ngejak orang, ayo makasih dulu, sedekah. Sampean baca menang-menang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. 5 sedekah sudah. Kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu setiap satu kalimat thayyibah 1 sedekah. Kalau panjenengan menang-menang misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Iya, karena kalimat thayyibah. Bukan hanya sedekah itu, Pak, kalau Fatihah, Pak. Itu pahala besar itu. Iya.
Misalnya menang-menang jenengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, 5 sedekah. Sudah 5 sedekah. Bukan hanya lihat pupu puler itu, pupu diler itu, subhanallah, tapi tetap dilihat, subhanallah. An-nadratul ula laka wasaniya alaika. Beda antara laka dengan alaika. Kalau laka itu rezeki bagimu, kalau alaika siksa bagimu. Jadi kalau lihat 2 kalinya itu siksa sudah. Nah, bagaimana biar tidak menjadi kalimat 2 kali? Ya tidak merem. So kalau berkedip menjadi 2 kali. Itu akal-akalan. Enggak, ini bukan bicara zakatul mal. Mal. Bukan bicara zakatul mal, tapi profesi kita. Gaji. Misalnya dokter gajinya berapa? 5 juta. Maka 2,5%-nya 125. Semua teman saya di kampus, teman saya di kampus UIN ya, seluruh karyawan baik dosen maupun karyawan, setiap gajian itu sudah bersih Pak, karena langsung dipotong oleh Elzawa namanya. Ada lembaga Elzawa yang mengelola zakat-zakat infak mereka itu, dan itu nanti dikemas, dikeluarkan, dimutasarrufkan kepada masyarakat sekitar kampus gantian. Misalnya Jumat ini misalnya Kelurahan Sumbersari, Jumat depannya, bulan depannya Jumatnya misalnya diambil setiap Jumat pertama bulan April itu Kelurahan Sumbersari, Jumat pertama bulan Mei Kelurahan Merjosari, itu sampai di Noyo, Ketawang Gede. Itu yang dilakukan, diambil dari uang dosen dan karyawan tadi, itu dikelola. Nah, jadi bukan masuk ke ranah ke zakatul mal tadi, karena zakat mal itu kan bersyarat apa tadi Pak syaratnya? 1 nisab, 1 haul kan gitu, ruwet kan? Tapi kalau dosen-dosen karyawan begitu gajian tiap bulan itu langsung diambil, langsung dipotong. Kadang 4 juta atau orang yang miskin gajinya masih bawah UMR atau itu zakat juga berat Pak, 2,5%. Kan bagi gaji itu kurang. Maksudnya gini kan ada lagi ayat yang aturan sedekahlah kamu dalam keadaan sempit maupun lapang. Nah itu kan dari ditentukan besar. Itu walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu bukan zakat ya. Sedekah atau infak, baik di tanggal 6 maupun tanggal tuwek. Qurannya memang gak ngomong tanggal Pak, di waktu lapang maupun di waktu sempit kan gitu. Sedekah waktu kecil ya sedekah 1.000, kalau agak banyak ya 2.000. Jadi karena zakat profesi masih Jangan menurut saya Pak. Ini agama yang menurut saya. Iya, tapi afdolnya itu oleh ulama itu menganjurkan zakat profesi itu, soalnya banyak orang yang berprofesi tinggi, gaji tinggi gak gelem mengeluarkan. Apa? Zakat emalnya itu pun nanti bisa ngakal-ngakali Allah dan Rasul. Makanya dipukul rata zakat profesi misalnya. Tapi begini ya, saya merasakan keberkahannya. Kalau kita setiap gaji itu kita ambil 2,5%-nya Pak, nilai keberkahannya itu luar biasa. Ya, mana koso. Ini kan bicara sedekah Pak ya, tapi sedekah wajib. Ya, mana koso malun bisodaqatin fal yasdad. Fal yasdadnya itu 3 kali Nabi bilang itu.
mana kosomalun, harta itu tidak akan pernah berkurang bisodakotin hanya dengan disedekahkan atau zakat wajib, sodakoh wajib ya, diambil misalnya gajinya, misalnya masuk ke zakat profesi ya 2,5% misalnya, itu bal yasdad bahasa Nabi, maka dia akan bertambah. Jadi keluarkan aja zakat profesi 2,5% dari penghasilan dari profesi kita. Itu Pak. Ya terserah jenengan milih yang infak hanya 1.000, sementara gajinya 6 juta, nah itu koclok lagi. Ya, itu termasuk bakhil. Naudzubillah. Mohon maaf, waktunya ngajar. Saya harus berangkat perjalanannya ke Batu. Saya ngajar S2 hari ini di kampus Pasca UIN, Pasca Sarjana UIN Malang di Batu. Demikian, semoga barokah manfaat, semoga masih panjang umur. Ketemu lagi dengan saya insyaallah di episode dan gelombang yang sama di Laxis FM. Di Laxis FM. Oke. Demikian kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ubur-ubur ikan lele wis wayahe mari le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah Pak. Sudah cakap semua soal